yang lagi rame ini kan, mau dikibarkan di bawah bendera merah putih pada saat 17 Agustus. Dan sekarang pun sudah ramai itu di kendaraan-kendaraan, di mobil-mobil sudah terpasang bendera One Piece. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai pengibaran bendera dari anime One Piece di media sosial adalah bentuk gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan bangsa. Ada sebuah hadis, Pak. Hadis ini saya yakin antum semua nggak suka sama hadis ini. Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Fasayakumu fihim rijal qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Faqila famada ta'muruna ya Rasulullah? Faqal isma' wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Mengambil selain petunjuk Rasulullah berarti petunjuk siapa, Pak? Petunjuk buatan manusia. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah berarti sunnah siapa, Pak? Sunnah buatan manusia. Lalu Rasulullah bersabda apa? Dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan tapi badannya badan manusia. Maksudnya gimana? Pemimpin ini jahat, buruk ini pemimpin. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat yaitu Hudzaifah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika mendapatkan pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Nah ini, dengarkan, ini jawabannya. Kita nggak suka sama jawabannya, Pak. Kata Rasulullah, tetaplah mendengar dan taat. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Berat ini, Pak, hadis. Banyak orang yang jiwa itibanya kosong tuh kalau dengar hadis ini, enak bener pemimpin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, akan ada pemimpin-pemimpin, mereka minta hak mereka dipenuhi. Mereka minta hak mereka dipenuhi oleh rakyatnya. Tapi mereka tidak memenuhi hak rakyatnya. Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami saat itu? Kata Rasulullah, kewajiban kalian penuhi hak mereka. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Buat orang-orang yang awam gak bakalan suka nih hadis tiba. Kok enak banget sih jadi pemimpin? Tapi itu perintah Rasul. Orang yang berjiwa ittiba, dia akan berkata, ya udah, gimana lagi di perintah Rasul? Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Berat, Pak. Berat. Mengamalkan hadis ini berat sekali. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan selera kita. Yang namanya rakyat pengen punya pemimpin yang apa? Yang adil dong, yang perhatian terhadap rakyat dong, ya enggak? Pasti itu, Pak. Tapi para ulama mengatakan Allah memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu, Pak, sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Bangsa yang tidak peduli dengan agama Allah, Allah berikan pemimpin yang tidak peduli juga. Bangsa yang suka merubah-ubah hukum Allah, Allah kasih juga pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Bangsa yang zolim, yang tidak pernah mau peduli sama sesama, Allah kasih juga pemimpin yang zolim. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah keadilan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari orang zalim juga, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat harus adil juga dong. Kalau kita pengen, Pak, punya pemimpin yang tidak suka mengubah-ubah aturan, jangan suka kita mengubah-ubah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan agama Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena pemimpin itu, Pak, adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mendengar dan taat kepada pemimpin, Pak, walaupun pemimpin tersebut zolim. Kata Rasulullah, man ro'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat pemimpin yang melakukan sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Dan satu yang lain apa? Kata Rasulullah SAW, nanti akan muncul al-atharah. Siapa al-athar? Kata Imam Nawawi, itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kepentingan dirinya yang dipikirkan. Kepentingan rakyat dia tidak pikirkan. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan sabar? Sampai kalian berjumpa denganku di telaga maut. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، أي ستأتي إمارات، إمارة تلو إمارة،
وقد يقع في بعض الإمارات أثرة أي يستأثر عليكم بحقوقكم وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ وخذوها قاعدة: المسلم الموفق في كل موقف ينظر إلى الأصل الشرعي، لا يستجيب لعاطفة ولا يكون ثوريا، وإنما يلتمس ما يرضي الله. وذلك الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ وهكذا أنت في كل موقف انظر ماذا يأمرك الله، ماذا يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يغرنك المشغبون، ولا يغرنك الذين يلمزون أهل الحق، لا يغرنك الذين يقولون هؤلاء علماء السلاطين، لا يغرنك الذين يقولون هؤلاء يفسرون النصوص تفسيرا ما عرفه المتقدمون. هؤلاء حزبيون كارهون للخير في بلدان المسلمين، أطروحاتهم تسود القلوب وتجعل العبد ينحرف عن الصراط المستقيم. Seorang yang taat kepada pemimpinnya, sejatinya dia taat kepada Rasul. Dan yang taat kepada Rasul sejatinya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang membangkang kepada pemimpinnya, dia sebenarnya membangkang kepada Rasul. Dan yang membangkang kepada Rasul sejatinya membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini seorang Muslim hendaklah dia melihat bahwa ketaatan dia kepada pemimpin sebenarnya ketaatan kepada Sang Pencipta. Kecuali kalau pemimpinnya memerintahkan kepada kemaksiatan, selesai sudah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah amanahkan kepada kami seluruh jajaran aparat-aparat yang ada di negara ini, maka berilah petunjuk kepada mereka agar bisa berada di atas jalan-Mu dan juga berlaku adil kepada masyarakat. Berikanlah mereka petunjuk, mudahkanlah keberkahan-Mu untuk mereka, dan kami berharap ya Allah kami pun bisa merespon dengan hal-hal yang baik sebagai masyarakat. Ya Allah, bukalah seluruh rezeki negara ini, lunaskanlah utang-utangnya, dan siapapun menginginkan keburukan bagi kami, bagi Islam, bagi negara kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, kami tidak berkumpul di sini kecuali mengharapkan ridha-Mu, maka masukkanlah kami ke dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.